Halo, halo. Ini kembali lagi ya, saya ajak ngobrol Anda bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky akhirnya Sandiaga Uno eh, memutuskan untuk bergabung dengan P3 ya, jabatannya Ketua Bapilu gitu. Dan langsung begitu dijadikan kader P3 langsung gas jadi disodorkan menjadi calon wakil presiden dari Ganjar, dan Sandiaga Uno sudah menyatakan sudah siap untuk logistiknya menghadapi Pilpres 2024 ini. Di satu sisi ada Erick Thohir juga yang buat PAN, oke, kita gabung dengan Koalisi Indonesia Raya, tapi ya Erick Thohir yang harus wakil presidennya. Gitu Bung lagi. Jadi pada ujungnya kita tahu bahwa kesulitan Jokowi akhirnya dia pecahkan sendiri. Dia pasang dua nama yang bisa dia kendalikan. Iya, dikendalikan dengan cara apa? Tentu Erick Thohir punya semacam ambisi pribadi, demikian juga Sandi, karena itu dua dua orang yang secara kapital ini tidak berkekurangan ini mengambil risiko itu tuh. Tetapi bagian-bagian ini tidak mungkin disodorkan pada publik. Publik akan merasa aneh kalau Sandiaga itu ada di PDIP, kan tetap ada core politik, ada inti politik dari PDIP untuk tidak memberi kesempatan pada sistem kapitalisme menguasai ideologi partai. Sandi waktu dipilih dia langsung bilang bahwa saya punya uang itu. Jadi bukan saya punya ide tentang Soekarno, tapi saya punya uang. Kan itu bahayanya kan begitu. Lalu orang melihat kalau begitu partai itu dengan mudah dibeli kayak beli cilok di pinggir jalan kan. Jadi siapa yang punya uang dia bisa membeli partai. Itu inti buruk dari politik Jokowi akhirnya tuh. Orang melihat bahwa Jokowi memang mengendalikan kapital untuk mengendalikan suara. Jadi begitu. Ini yang kemudian akan dirumuskan orang, atau paling nggak saya rumuskan. Beginilah cawe-cawenya Jokowi itu. Mestinya Jokowi mendorong supaya PDIP memilih calon yang betul-betul sebagai wakil presiden dia pahami jalan pikiran Soekarno tuh. Agak aneh kalau Sandi tiba-tiba mengatakan, oh dia berdiri di atas kaki sendiri, oh dia pro sistem ekonomi yang sosialistis. Itu agak susah untuk dimengerti. Tapi begitulah keadaan partai kita, itu compang-camping secara ideologi, buntu strategi, lalu secara kalap memilih pasangan yang sebetulnya secara asas berbeda tuh. Sandi dan Ganjar berbeda asasnya. Kecuali PDIP mau bilang bahwa kami partai yang nggak Soekarnois lagi, kami partai yang tidak berbasis pada keadilan sosial lagi, itu lain lagi itu soalnya. Tapi sejarah akan mencatat keanehan politik itu. Dan saya kira hal yang sama juga pasti ya, kalau kemudian akhirnya Erick Thohir yang dipilih begitu ya, sama-sama kan ini soal kekuatan kapital yang saya kira dari daya tawar dua figur ini ya. Ya sama juga tuh Erick Thohir jelas itu. Kalau tanya Erick Thohir apa ideologinya? Ya uang, nggak ada lain kan. Keahlian teknis yang nggak ada sebetulnya, karena memimpin korporasi itu sebagai dirut atau sebagai apapun itu nggak ada urusannya dengan ideologi, itu anything goes itu. Jadi Jokowi tetap jadi calok kapital sebetulnya, gampangnya begitu. Jokowi jadi broker antara modal dan kekuasaan. Dengan kata lain, Jokowi bukan orang yang ideologis dalam memimpin Indonesia itu. Dia sangat pragmatis tuh. Untuk apa? Untuk bangsa. Jelas bangsa ini berantakan idenya. Kalau partai politik diadu atau dipasang-pasangkan dengan cara yang tidak masuk akal kan. Jadi Pak Jokowi juga membatalkan pelembagaan politik sebetulnya. Maksudnya Pak Jokowi dorong partai-partai itu. Oke, PDIP ada partai yang betul-betul harus tegak lurus dengan pikiran Bung Karno. P3 partai-partai yang harus tegak lurus dengan ide-ide sosialisme di dalam Islam atau keakidahan itu. Jadi itu mestinya yang didorong oleh Pak Jokowi itu. Bukan dengan menempel-nempelkan perangko dan amplop yang sebetulnya yang satu amplop yang udah sobek, yang dua perangko yang udah lemnya kan. Dan itu dasarnya tuh. Jadi Jokowi akan diingat sebagai orang yang mengacak-acak sistem politik kita. Walaupun kita tahu memang partai politik ini pragmatis semua, karena partai politik yang ideologis. Tetapi minimal Jokowi harus kasih sinyal, dia mendorong pelembagaan politik termasuk penguatan ideologi partai. Kalau ini betul-betul dia mengacak-acak ideologi yang seharusnya dimiliki oleh partai. Jadi itu intinya tuh. Dengan kata lain, Jokowi itu dikendalikan oleh oligarki sebetulnya, karena bukan Jokowi yang menyuruh dua tokoh oligarki ini, dua tokoh kapital ini, Sandi dan Erick Thohir, tetapi semacam sistem yang menginginkan Jokowi harus menjaga dinastinya dengan memanfaatkan uang.
Mestinya Jokowi jaga dirinya dan dinasinya dengan kekuatan ide, bukan dengan kekuatan uang. Ya, tapi saya kira makin lama makin menariknya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini kan ya kita sebenarnya sudah tahu tapi makin terbuka begitu ya dan kan publik mudah membacanya. Kalau semula kan menyebutkan ya Pak Jokowi itu bermain di masih orang bertanya-tanya tadinya Ganjar atau Prabowo ya. Oh kemudian oh kita nyimpul oh dua kaki ya kelihatannya sekarang ini. Oh ternyata sekarang kakinya udah lebih berat ke sebelah gitu. Ya sebenarnya sangat sangat mudah terbaca itu sekarang ya. Saya bisa paham psikologi Gerindra atau bahkan psikologi Pak Prabowo yang punya problem dengan Sandi itu kan, hubungan Prabowo dengan Sandi juga memburuk karena soal-soal kaderisasi di Gerindra sendiri dan Ya, ya. peristiwa-peristiwa di 2019. Jadi Pak Prabowo juga akan bikin kalkulasi sebagai manusia yang ya ada jiwa kesatriaan. Dia mungkin menilai kok Pak Jokowi tidak kesatria ya. Hal yang harusnya Pak Jokowi tahu bahwa itu sedikit banyak menyakiti hati politik kalau nggak bisa disebut hati nurani Gerindra, Yunto, hati nurani Prabowo. Jadi ini akan jadi soal juga di dalam setelah Pak Jokowi lengser, kalau Prabowo yang jadi presiden, Prabowo akan hitung kenapa Pak Jokowi tidak sepenuhnya memilih saya. Kira-kira begitu kalkulasinya. Yang mungkin sekali juga ya Pak Prabowo lupakan aja lah. Yang penting Gerindra memenangkan pemilu, Prabowo jadi presiden. Tetapi publik akan ingat-ingatkan itu tuh, dan itu yang akan menimbulkan lagi friksi setelah 2024. Demikian juga dengan Erick Thohir. Jadi hal-hal semacam ini yang aslinya kita mesti terangkan bahwa Jokowi itu merusak kimia demokrasi. Saya kira mungkin saya kalau itu clear ya sekarang dan proposal kitanya apa ini sebenarnya dalam lagi di situasi semacam ini selain 0% dan orang juga tentu ingin melihat nah ini sekarang udah mulai 0% sejauh ini tentu partai-partai diabaikan dan partai masih berkutat soal itu. Kalau gitu apa dong proposal kita untuk perbaikan ini gitu. Itu orang yang bertanya banyak bertanya begitu pada saya. Proposal kita sebetulnya dari awal biarkan sistem ini hancur supaya tumbuh tunas baru. Tapi mungkin itu terlalu kasar kita ucapkan. Kita bisa edit sedikit. Proposal kita adalah Jokowi seharusnya membantu pelembagaan politik, pelembagaan nilai di dalam partai-partai. Kan problem kita, sistem kepartaian kita buruk sekali tuh. Kita usulkan 0%, partai politik nggak paham itu. Kita usulkan supaya sistem terbuka, tetap aja ada PDIP yang maunya tertutup. Padahal itu bagian dari kerakusan PDIP sendiri, bukan partai lain yang ingin menusun itu. Tetapi dari atas gunung kita bisa lihat, memang ini partai-partai tumbuh dalam pragmatisme tuh. Justru kita mau hilangi pragmatisme itu supaya ada fair competition ke depan tuh. Jangan partai-partai dikuasai oleh ketua partai sehingga ketua partai seolah-olah jadi raja di dalam partainya sendiri. Partai itu tumbuh secara natural melalui dukungan rakyat, diskursus civil society ini yang mesti masuk ke partai. Nah sekarang kita bisa pahami kenapa partai-partai ini selalu bertumpu pada kekuasaan ketuanya tuh atau dinastinya tuh. Itu artinya feodalisme masih dalam partai. Nah kita ingin menyingkirkan feodalisme dari partai. Pak Jokowi nggak mampu itu. Dia justru lakukan rekapitalisme di dalam partai dengan mengedarkan uang. Jadi Pak Jokowi adalah orang yang mensahkan politik uang, money politics. Erick Thohir itu money politics pasti itu. Sandi bahkan di awal udah katakan dia money politics karena dia punya kekuasaan. Jadi kita usulkan dua hal itu dibatalkan sebagai etika berpolitik. Satu feodalisme, yang dua kapitalisme itu. Supaya diskursus demokrasi datang semata-mata karena kejujuran, integritas, dan intelektualitas. Jadi itu yang proposal FNN sebetulnya dalam upaya memperbaiki sistem politik. Ya, nah ini menarik Anda tadi bicara soal feodalisme dan sebagainya. Tetap itu kan di politik, tapi itu kan sebenarnya cermin apa yang terjadi pada masyarakat kita ya. Dan saya kebetulan sedang ada di Sumatera Barat ya, Bung Rocky. Saya kemudian menyadari, loh ini provinsi ini kan sebenarnya ini provinsi oposisi ya. Sepanjang negara ini berdiri pemerintah ini oposisi mulai dari Bung Karno ya. Anda dulu ada PRRI zaman Orde Baru dia juga oposisi. Saya baru mengingat-ingat ternyata mereka sepanjang Republik ini berdiri itu mereka tidak jadi oposisi pada masa Pak SBY ya kan gitu ya. Dengan pemerintahan SBY, Pak SBY sangat diterima di sini dan masyarakat sini baik-baik saja begitu. Saya kemudian berpikir apa nih? Karena satu saya lihat masyarakat di sini sangat egaliter. Dan kedua juga kan mereka juga punya prinsip yang saya kebetulan kemarin diundang untuk menghadiri ada satu deklarasi Bukit ya di Bukit Sate itu ya tempat-tempat bagaimana kemudian lahir yang sering kita juga diskusikan
yang apa adat bersadi sarak, sarak bersadi kita buloh gitu. Dan kemudian ada hubungan yang harmonis antara ulama, cerdik pandai dan nenek mama gitu, tokoh adat. Di sini jadi artinya sebenarnya antara agama dan itu tidak dipisahkan, tetapi hubungannya sangat egaliter. Itu yang terjadi, Bung Rocky. Saya kira kalau kita dorong masyarakat kita menjadi lebih egaliter dan Sumatera Barat bisa jadi contoh yang menarik menurut saya. Ya, saya kira ini contoh yang pernah dipikirkan bahkan oleh filsuf-filsuf Yunani yang disebut sebagai city state itu. Ya. Negara kota yang di dalamnya ada kesetaraan warga negara. Ya. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keutuhan komunitasnya tuh. Di dalam istilah Yunani disebut sebagai virtu. Orang Romawi bilang itu yang disebut arete, yaitu keutamaan. Jadi percakapan di dalam masyarakat Minang ini, kendati ada agama di situ, ada adat, tapi dia bisa selesaikan dengan menyetarakan kehidupan demokrasi mereka tuh. Adat bersendi hukum Islam bersendi kita buloh tumpu pada Quran kita. Itu percakapan yang demokratis sebetulnya, dan itu yang terpelihara di situ, sehingga tidak ada semacam potensi keretakan. Apalagi semua orang Minang walaupun udah bertitel berharta selalu ada tradisi mudik gitu dan pergi merawat kembali situs-situs peninggalan masa lalu. Jadi ada keindahan sebetulnya dalam masyarakat Minang. Itu mestinya jadi model untuk membina sistem politik kita. Sangat mungkin juga Pak Hatta, Muhammad Hatta membayangkan demokrasi kita dalam keadaan seperti yang dia lihat di the city state itu atau polis-polis di Minangkabau itu, yang kemudian terhubung dengan kemampuan Muhammad Hatta melihat sejarah politik Yunani yang sampai sekarang buku Muhammad Hatta Sejarah Pemikiran Yunani itu ada elemen-elemen yang dia bayangkan bisa berlaku di Indonesia itu. Ya, nagari. Kalau di sini mungkin ada yang bayangkan tadi nagari disebutnya kayak kalau polis state. Nah, itu saya lagi cari kata itu. Nagari itu boleh juga ada orang yang mau bikin disertasi bandingkan antara city state atau polis Yunani itu dengan nagari di Minangkabau. Jadi inspirasi yang bagus ini diucapkan oleh saudara Ustadz Hersbeno yang paham tentang sejarah politik Indonesia dan bisa mencari modeling itu. Bayangkan misalnya kalau Pak Jokowi menyebutkan bahwa nagari itu adalah bentuk demokrasi kita bisa olah itu sayang sekali di ujung kepemimpinan Pak Jokowi dia nggak nemuin perbandingan-perbandingan itu. Yang dia temukan adalah cara menyogok partai politik, itu nggak pernah ada di nagari itu. Ya. Dan yang kedua ternyata ini provinsi ini bukan provinsi yang terbelakang, ini provinsi baik-baik dan banyak melahirkan intelektual gitu. Artinya ini salah satunya adalah kemandirian. Itu juga menurut saya penting untuk bangsa kita karena kan kita itu mayoritas masih feodal dan kemudian paternal gitu yang saya kira yang sangat terasa sekali pada bangsa kita kan. Saya kira ada tradisi di keluarga Minang itu untuk mengasuh keponakan itu. Bukan sekedar anak tapi keponakan. Itu bukan feodalisme. Itu yang kita sebut tanggung jawab sosial. Jadi etika publik itu tumbuh di dalam sistem nagari. Lain kalau feodalisme itu artinya si paman itu punya hak untuk menentukan harta benda. Nggak bisa begitu. Karena di dalam sistem kultur Minang itu patriarkisme itu dihalangi oleh sistem matrilineal tuh. Jadi sebetulnya bagus betul kalau kita jadikan Minangkabau ini sebagai model untuk menghitung kembali sifat demokrasi Indonesia tuh. Ini bagus-bagus ini hari ini kita dapat pencerahan dari Minang itu melalui keterangan saudara Hersbeno. Jadi nanti saya akan ucapkan ini di mana-mana. Yes, oke. Menarik. Saya kira penting ya kita untuk menggali ya karena ternyata kita nggak kekurangan ya inspirasi itu kearifan lokal itu yang sebenarnya bisa menjadikan negara kita itu jauh lebih baik dari situasi sekarang yang kita sungguh-sungguh prihatin dalam situasi sekarang. Kita kok ngomongin masih aja soal pembelahan antara yang satu kadrun satu cebong, walaupun kalimat ini sudah saya udah alhamdulillah udah mulai nggak kedengar, tapi tetap saja cara pandangnya itu narasinya masih tetap muncul gitu. Ya itu kalau Pak Jokowi dulu kita udah usulkan Pak Jokowi, coba setiap minggu Anda bikin semacam kaukus di istana itu membicarakan hal-hal yang menyangkut demokrasi kita dan asal usul dari politik-politik dari pikiran-pikiran politik bagus di negeri ini. Ada sistem politik yang bagus di Bima, di mana seorang raja itu sebelum dinobatkan, dia justru diarak di pasar, dimaki-maki di situ tuh, supaya dia ingat bahwa dia datang dari rakyat, bukan datang dari langit. Kan banyak tradisi bagus di Indonesia. Mestinya Pak Jokowi pelajari itu, bukan sekedar pelajari cara berutang, cara
menggaruk dan menjual Kalimantan atau menjual pasir, kan itu soal teknis. Jadi soal etis ini yang kita ingin pemimpin-pemimpin ke depan pahami dengan baik kultur politik lokal kita. Di dalamnya ada value, ada nilai yang bisa kita eksploitasi lalu kita pamerkan sebagai model demokrasi Indonesia. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky, dan tesis kita tetap ya nagari, di dalam nagari sebuah sistem 0% itu tetap bisa jadi. Ya, itu kejujuran itu adalah dasar dari kenagarian. Oke, terima kasih Bung Rocky. Siap.